selalu ada kalimat, hei orang-orang yang beriman, wa amilus salihah, dan orang-orang yang beramal soleh. Karena orang yang mengaku beriman kepada Allah, hatinya yakin kepada Allah, ia akan membuktikan dalam amal perbuatannya kepada Allah. Ada salah satu sahabatnya yang bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Jawaban Rasulullah tidak menunjuk hari, tidak menentukan tanggal, tapi Rasulullah balik bertanya kepada sahabat yang bertanya, kapan terjadi kiamat? Kata Rasul, apa persiapanmu menghadapi kiamat? Siapa pemimpin para nabi ini? Siapa pemimpin Rasul ini? Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para Rasul, yakni tak lain dan tak bukan best of the best, the only one, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni nabi kita, baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang paling sempurna, rupa yang paling indah, proporsional dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, baik itu jin, binatang, hewan, tumbuhan, bahkan malaikat sekalipun. Allah ciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Lebih sempurnanya lagi, Allah ciptakan kita dengan bentuk yang sempurna, rupa yang indah, diberikan anugerah dengan akal dan nafsu. Allah pun titipkan kepada kita untuk menyempurnakan sebagai makhluk yang paling sempurna dengan dititipkan setitik keimanan dalam hati kita. Bermiliar-miliar manusia Allah ciptakan, tapi tidak semuanya Allah titipkan setitik keimanan. Iman inilah yang menjadi modal besar untuk kita berjumpa dengan Allah kelak. Dengan kepala dengan sedikit tegak, walaupun dengan amal ibadah yang mungkin tak banyak. Al-iman, apa itu iman? Ma huwal iman, apa itu iman? Iman adalah percaya, yakin, i'tikad. Al-iman qaulun bilisan wa ma'rifatun bil qalbi wa amalun bil arkan. Iman itu adalah ucapan dalam lidah, ucapan dengan lisan. Wa ma'rifatun bil qalbi, ia mema'rifatkan dalam hatinya, mentasdikkan dalam hatinya, meyakini dalam hatinya. Dan yang ketiga, iman itu wa amalun bil arkan, dia mengamalkan, membuktikan keimanannya dengan perbuatan amal soleh, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman kepada Allah, ia mengucapkan amantu billah, mulutnya mengucapkan iman kepada Allah, hatinya meyakini bahwa ia adalah hamba Allah, lalu ia buktikan dengan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah iman. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak hanya diucapkan dengan lidah, tidak hanya diyakini dengan hati, tapi harus juga dibuktikan dengan amal ibadah. Yakinnya dia kepada Allah dengan beramal soleh, taat, tunduk patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah membuktikan dengan amal ibadahnya. Ayat iman dan amal soleh selalu berdampingan. Dalam Al-Quran Allah selalu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus salihah, atau illalladzina amanu wa amilus salihah. Selalu ada kalimat, hei orang-orang yang beriman, wa amilus salihah, dan orang-orang yang beramal soleh. Karena orang yang mengaku beriman kepada Allah, hatinya yakin kepada Allah, ia akan membuktikan dalam amal perbuatannya kepada Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus salihah. Dan orang-orang yang beriman selalu membuktikan imannya dengan amal saleh. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
orang-orang yang beriman haruslah berkumpul dalam dirinya 6 rukun, yakni kita sebut dengan rukun iman. Yang pertama, orang-orang yang beriman itu adalah antu'mina billah, yakni dia beriman kepada Allah. Dia mengatakan amantu billah, raditu billahi rabb. Aku beriman kepada Allah, aku ridha Allah adalah Tuhan. Orang yang beriman ketika dia mengucapkan iman kepada Allah, ia yakin, ia percaya kepada Allah, maka dialah hendaklah percaya, yakin, tasdik, i'tikad bahwa dia adalah makhluknya Allah. Bumi, langit, surga, neraka dan seluruhnya adalah ciptaan Allah. Maka hatinya membuktikan dengan amal soleh, dia meyakini dengan keesaan Allah, dia mengimani dengan sifat-sifatnya Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, dan sifat-sifat yang wajib ada di Allah. Itulah orang-orang yang beriman, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sebut, yang sering kita ucapkan iman kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah illallah, kecuali hanya Allah. La ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada zat yang patut untuk disembah bihaqqin dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali hanya Allah. Maka ia menyembah, maka ia bersujud, maka ia berserah, meyakini illallah, hanya kepada Allah. Dalam ayat yang sebelumnya kita bahas, kita sering mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Itulah iman kepada Allah, meyakini, percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhannya yang pantas untuk disembah. Yang kedua, rukun iman yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman adalah wa malaikatihi, hendaklah ia beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, malaikat yang Allah ciptakan dari nur yang lembut, yang tidak berjenis kelamin laki-laki, bukan juga perempuan, yang malaikat ini tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak menikah, tidak melahirkan, yang malaikat ini tidak memiliki nafsu. Mereka ketika Allah ciptakan la ya'sunallah, ia tidak bermaksiat kepada Allah. Malaikat tidak pernah durhaka terhadap Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, malaikat-malaikatnya Allah melakukan, mengerjakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ini imannya tak pernah naik, juga tak pernah turun. La yazidu wa la yankusu, tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Karena malaikat semenjak Allah ciptakan sampai hari kiamat, itulah yang ia kerjakan. Allah perintahkan malaikat untuk sujud, sujud ia sampai hari kiamat. Allah perintahkan dia untuk istighfar, maka sampai kiamat ia beristighfar. Dari semenjak diciptakan ia ruku, ia salat, ia membaca Al-Quran. Itulah perintah Allah dan itulah sampai hari kiamat yang ia kerjakan. La ya'sunallaha ma amarallah, dia tidak pernah bermaksiat, mendurhaka, melawan terhadap perintah Allah. Yang ia kerjakan adalah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kita kepada malaikat yang Allah ciptakan tak terhingga jumlahnya, tidak bermiliar, tidak biliun, tapi jumlah malaikat yang Allah ciptakan tak terhingga jumlahnya. Karena ketika manusia-manusia beriman kepada Allah, ia membacakan satu salawat, lalu dari setiap satu salawat yang ia bacakan, maka akan tercipta satu malaikat. Yang malaikat ini akan datang ke makbarahnya Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah
mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, wa alaikassalam wahai malaikat. Ada apa? Wahai Rasulullah, aku adalah malaikat yang Allah ciptakan dari satu kalimat salawat yang dibaca oleh umatmu. Untuk apa engkau datang kepadaku? Kata Rasulullah, aku menyampaikan salawat dari Fulan bin Fulan atas salawat yang ia bacakan kepadamu, dari Fulanah binti Fulan yang dia bacakan salawat kepadamu wahai Rasulullah. Aku sampaikan ini kepadamu wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan wa alaikassalam, sampaikan kepada mereka yang baca salawat kepadaku, dia akan mendapatkan 10 rahmatnya Allah. Setiap satu salawat tercipta satu malaikat. Malaikat yang datang kepada Rasulullah. Berapa banyak setiap hari, setiap saat, setiap menit manusia-manusia yang mengaku beriman kepada Allah, lalu ia membaca salawat kepada Rasulullah. Itulah jumlah malaikat yang Allah ciptakan. Maka jumlah malaikat yang Allah ciptakan tak terhingga jumlahnya. Tetapi malaikat-malaikat yang wajib diimani oleh orang-orang yang beriman, yang wajib diketahui oleh orang beriman, hanyalah 10 dari seluruh jumlah malaikat yang Allah ciptakan, yang sudah sering kita kenal, yang sudah kita tahu, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10 malaikat ini wajib kita imani, wajib kita percaya bahwa ini adalah malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat yang lainnya kita hanya perlu mengimani keberadaannya, tapi 10 malaikat ini kita kenal, kita tahu, kita imani. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dalam rukun dalam pribadinya harus memiliki yang ketiga, adalah ia harus beriman wa kutubihi. Ia beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah yang wajib diimani ada 4. Yang pertama adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud, Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di zaman ini, di hari ini datang kepada kita 3 kitab yang murni, yang asli, Taurat, Zabur, Injil, Allah datangkan atau didatangkan kepada kita yang asli, maka kita hanya perlu mengimani saja, tapi tidak wajib untuk mengamalkan. Kenapa? Karena dari 3 kitab, Taurat, Zabur, Injil, semuanya isi kandungannya ada di dalam Al-Quran. Sempurna Allah ajarkan, Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang ada di dalam Al-Quran. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman hendaklah beriman kepada 4 kitab tersebut, baik Zabur, Taurat, Injil, apalagi kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad dan tentunya kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum min amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Ketika ada orang yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh kepada 2 ini, berpegang teguh kepada 2 hal ini, maka ia tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnat rasulih, kitabnya Allah yaitu Al-Quran, dan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi-nabinya. Yang keempat, orang-orang yang beriman hendaklah ia pun beriman wa rusulihi, hendaklah ia beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Rasul-rasulnya Allah adalah makhluk Allah, makhluk pilihan yang Allah ciptakan, yang Allah utus ke muka bumi ini untuk menyampaikan risalah, ajaran yang Allah wahyukan kepadanya, dan ia wajib untuk menyampaikan kepada umat-umatnya. Ada nabi, ada rasul. Nabi adalah hamba pilihan Allah
yang diberikan wahyu oleh Allah, tapi ia tidak wajib menyampaikan wahyu itu kepada orang lain, kepada umatnya. Rasul adalah makhluk Allah yang diberikan wahyu oleh Allah, tapi ia wajib menyampaikan wahyu Allah tersebut kepada umatnya, kepada orang lain. Itulah Rasul sebagai utusan Allah. Nabi dan Rasul yang Allah ciptakan tidak kurang dari 124.000 nabi. Tetapi dari 124.000 nabi, kita perkecil lagi, itu ada terbaik, yakni 313 nabi dan rasul. Dari 313 nabi, kita pilih lagi yang terbaik daripada semuanya, yakni 25 nabi dan rasul. Inilah yang wajib kita imani, 25 nabi dan rasul, dari mulai Nabi Adam sebagai nabi pertama sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 nabi dan rasul ini mendapatkan wahyu dari Allah, perintah dari Allah, larangan dari Allah. Dia pun wajib menyampaikan kepada umatnya. 25 nabi dan rasul ini adalah hamba-hamba pilihan Allah yang Allah utus untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 25 nabi dan rasul ini, jika kita cari siapa yang terbaik daripada 25 nabi, bahkan dari 124.000 nabi, ada 5 nabi yang terbaik, yakni yang kita sebut dengan ulul azmi. 5 nabi terbaik tersebut adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nabi-nabi pilihan Allah yang Allah berikan ujian lebih daripada nabi-nabi yang lain. Bahkan kesabaran dari nabi-nabi yang 5 ini, yang termasuk dalam ulul azmi ini, kesabarannya melebihi dari nabi-nabi yang lain. Makanya 5 nabi ini disebut dengan ulul azmi, nabi-nabi terbaik dari seluruh para nabi. Dari 5 nabi ini, dari 5 rasul ini, jika dipilih siapa pemimpin para nabi ini, siapa pemimpin rasul ini, imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, yakni tak lain dan tak bukan best of the best, the only one, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman, hendaklah ia beriman kepada seluruh para nabi dan rasul, dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, ia telah beriman kepada seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus ke atas permukaan bumi ini. Yang kelima, orang-orang yang beriman hendaklah dalam dirinya untuk beriman kepada wabil yaumil akhir. Hendaklah ia beriman kepada hari akhir, hari kiamat, yaumul jaza, hari pembalasan, dan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang ada setelah kiamat. Baik itu alam kubur, baik itu alam mizan, baik itu alam mahsyar, baik itu alam sirat, baik itu surga dan neraka. Hari akhir nanti kelak wajib kita imani. Kiamat itu pasti terjadi. Entah kapan terjadinya, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, yang jelas kiamat pasti terjadi. Dan orang beriman meyakini kiamat itu ada dan kiamat itu akan terjadi. Banyak Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza waqa'atil waqi'ah. Banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kiamat. Maka Rasulullah ketika menceritakan tentang kiamat, ada salah satu sahabatnya yang bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadinya kiamat?" Jawaban Rasulullah tidak menunjuk hari, tidak menentukan tanggal, tapi Rasulullah balik bertanya kepada sahabat yang bertanya, "Kapan terjadinya kiamat?" Kata Rasul,
Apa persiapanmu menghadapi kiamat? Bekal apa yang akan kau bawa ketika kiamat itu terjadi? Jangan permasalahkan kapan kiamat itu terjadi. Permasalahkanlah diri kita, apa bekal yang kita siapkan untuk menghadapi kiamat tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, rukun iman yang wajib dimiliki oleh orang-orang yang beriman adalah hendaklah ia beriman wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Hendaklah ia beriman kepada qadarnya Allah, keputusannya Allah, khairihi wa syarrihi, qadarnya Allah, keputusannya Allah, itu yang baik adanya atau yang buruk adanya, minallah ta'ala, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang baik adanya atau yang buruk, minallah ta'ala, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu kejadian dalam hidup kita kecuali semua sudah ada takdirnya dari Allah. Setiap kepakan sayap burung yang terbang itu adalah sesuai dengan takdirnya Allah. Daun-daun yang jatuh dari rantingnya itu tidak lepas dari takdirnya Allah. Apalagi dengan nasib kita, apalagi dengan kejadian yang ada dalam hidup kita, tidak lepas dari takdirnya Allah. Baiknya datangnya dari Allah, buruknya pun datangnya dari Allah. Kita menyebut dengan takdir. Takdir itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Yakni takdir yang tidak bisa dirubah. Seperti halnya tadi terjadinya kiamat, itu sesuai dengan maunya Allah dan itu tidak bisa dirubah dengan maunya manusia. Takdir kematian tidak bisa dirubah, itu sesuai dengan apa maunya Allah dan tidak bisa dirubah dengan maunya manusia. Ada juga jenis kelamin. Saya dilahirkan sebagai lelaki, tidak bisa dirubah dengan maunya saya menjadi wanita. Begitu pula sebaliknya, Anda menjadi perempuan, menjadi wanita, tidak bisa merubah dengan maunya kita menjadi laki-laki. Itu takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah dengan keputusan atau kemauan makhluknya. Ada yang kedua, itu takdir mu'allaq, takdir yang takdir yang tergantung manusia, yang bisa dirubah sesuai dengan kemauan makhluknya. Seperti halnya contoh ketika rezeki, kesehatan, bahkan jodoh, itu sudah ada takdirnya, itu sudah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuznya. Tapi ketika rezeki, kesehatan, jodoh yang kita menginginkan sesuai dengan kemauan kita, itu bisa dirubah. La yaruddul qada wal qadar illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada dan qadar, keputusannya Allah, illa du'a, kecuali dengan doa. Doa dan usaha tentunya. Karena ada orang yang berdoa, yang memohon kepada Allah tanpa ada usaha, sama juga dengan dia sombong. Usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha omong kosong. Maka ketika dia berusaha, dia berdoa untuk merubah rezekinya, dia berdoa, dia berusaha pasrah kepada Allah untuk merubah rezekinya, maka Allah takdirkan rezeki tadi yang tadinya tertunda, yang tadinya sedikit, bisa dirubah dengan doa dan usaha manusia itu sendiri. Jodoh, ia menginginkan lelaki yang soleh, yang tampan, yang kaya, yang keturunan baik-baik. Ia perbaiki dirinya, ia usahakan dirinya, ia berdoa memohon kepada Allah. Takdirnya sudah ditentukan, tapi karena usahanya yang kuat, yang gigih, doanya yang yakin kepada Allah, bisa dirubah dengan qadarnya Allah. Itu namanya takdir mu'allaq, keputusan Allah yang bisa dirubah dengan doa dan usaha dari makhluknya.
Kita hanya perlu mengimani bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir yang telah Allah tentukan, yang bisa dirubah ataupun tidak dirubah, yang tidak bisa dirubah, semuanya minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kudrat dan iradatnya Allah, sesuai dengan maunya Allah dan keputusannya Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah ciptakan kita dalam bentuk rupa yang sempurna. Allah titipkan kepada kita setitik keimanan menjadi lebih sempurna. Sempurnanya kita sebagai manusia hendaklah diiringi dengan sifat-sifat keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasrahkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengimani rasul-rasulnya, mengimani malaikat-malaikatnya, mengimani kitab-kitabnya, mengimani hari kejadian kiamat nantinya, mengimani qada dan qadarnya Allah. Allah menciptakan berjuta-juta, bermiliar-miliar malaikat, tetapi masih Allah berikan takdir itu kita sebagai makhluknya yang beriman kepada Allah. Jauh zaman kita dengan Nabi Muhammad, kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad, kita tidak sezaman dengan Nabi Muhammad, kita jauh negara kita dengan Nabi Muhammad, tidak sebahasa, tidak sekampung, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah. Rasa syukur yang luar biasa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sahabatnya, bahkan saudaranya Rasulullah, setiap hari berjumpa dengan Rasul, setiap saat bisa berjumpa dengan Rasulullah. Bahkan tidak kurang Abu Jahal 70 kali didatangi oleh Rasulullah untuk beriman kepada Allah, tetapi tidak sesuai dengan kudrat dan iradatnya Allah. Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman kepada Allah. Kita masih dititipkan setitik keimanan. Ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga keimanan yang ada dalam diri kita, setitik keimanan dalam diri kita, kita bisa jaga, kita istiqomah untuk selalu beriman kepada Allah, percaya, yakin kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Wafatnya kita dalam keadaan iman kepada Allah, percaya, yakin hanya kepada Allah, mati dalam keadaan iman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat buat saya pribadi khususnya dan umumnya buat semua yang hadir pada menyimak video ini. Semoga apa-apa yang kita sampaikan bertambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.